Ya, di segmen ini kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Arga Dubadi dari TV One Biro Yogyakarta dan juga Syamsul Ma'arif dari TV One Biro Makassar. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Selamat pagi Syamsul Ma'arif, ada kabar pilihan apa dari Anda? Silakan. Baik, Kijul dan Mirsa, hari ini ada dua informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Biro Makassar, diantaranya viral ratusan driver ojek online yang mengalami mogok secara bersamaan pasca mengisi BBM di SPBU Kendari ramai di Kendari, Sulawesi Selatan. Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia melaporkan dugaan pertalite oplosan ke Mapolda Sulawesi Tenggara. Inilah aksi yang dilakukan sejumlah driver online di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka secara bersamaan membuang isi tangki sepeda motornya karena diduga merupakan pertalite oplosan pasca mogok massal setelah mengisi BBM di SPBU. Pertalite tersebut diduga bercampur dengan thinner atau bahan pelarut cat karena baunya yang sangat menyengat. Mereka pun rela menguras seluruh isi tangki motornya untuk mengganti bahan bakar yang baru. Akibat viralnya aksi ojol ini, Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau LBH HAMI mendatangi Mapolda Sulawesi Tenggara untuk melaporkan dugaan penjualan pertalite oplosan oleh sejumlah SPBU yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. LBH meminta kepada polisi untuk mengamankan rekaman CCTV saat pengisian di tanggal 3 hingga 5 Maret dan berharap agar pengujian sampel dilakukan secara independen yang bukan berasal dari pihak Pertamina sendiri. Usai dari Sulawesi Tenggara, kita beralih ke wilayah Papua, di mana Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api dan ratusan amunisi kepada anggota KKB pimpinan Lerimayu Telengan di Puncak Jaya, Papua. Sejumlah senjata api beserta amunisi yang dikemas dalam kompresor berhasil disita Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua. Berdasarkan informasi, sejumlah senjata ini akan diserahkan oleh tersangka utama, Yuni Enumbi, yang akhirnya berhasil ditangkap dalam operasi ini. Uang tunai hampir 400 juta rupiah juga disita dari tangan tersangka. Menurut tersangka, senjata tersebut dibeli dengan harga 1,3 miliar rupiah dari luar Papua dan akan diserahkan kepada KKB di Puncak Jaya. Sementara itu, sopir dan helper yang diamankan mengaku tidak mengetahui isi muatan yang mereka bawa. Diharapkan upaya kelompok bersenjata dalam memperoleh persenjataan ilegal dapat ditekan sehingga stabilitas keamanan di Papua semakin terjaga. Ya, Kijul dan Mirsa, itu tadi dua informasi dari wilayah Biro Makassar. Kita kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif. Kita beralih ke TV One Biro Yogyakarta. Selamat pagi. Arga Dubadi, silakan, ada informasi menarik apa dari Anda? Ya, selamat pagi juga pemirsa. Informasi pertama yang dapat kami kabarkan datang dari Gunung Kidul, Yogyakarta, dipicu dari percikan api dari kompor yang menyambar botol bensin. Ini sebuah warung makan di pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta terbakar. Petugas damkar dan juga masyarakat ini bekerja sama untuk memadamkan api. Beginilah kobaran api yang membakar bangunan warung makan milik Sumarsi yang berada di kawasan Pantai Kukup, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan beserta isinya yang terbuat dari kayu. Setelah hampir 1 jam dilakukan pemadaman, sejumlah barang yang tidak terbakar dikeluarkan dari reruntuhan bangunan.
Sejumlah warga dibantu personil SAR pantai berupaya memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya. Namun demikian, sebuah motor dan sejumlah barang lainnya tak bisa diselamatkan. Menurut petugas damkar, kebakaran berawal dari percikan api dari kompor yang dinyalakan dan menyambar ke botol bensin di dekatnya. Beralih ke informasi selanjutnya, jelang arus mudik Lebaran 2025, Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang melakukan pengecekan jalur selatan. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan beberapa ruas yang berlubang. Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang, Jawa Tengah melakukan pengecekan jalur mudik selatan, tepatnya di jalur Provinsi Pemalang Purbalingga Banyumas. Dari hasil pengecekan, beberapa titik ruas jalan rupanya masih ada yang berlubang. Petugas kemudian memberi tanda dengan cat pilok agar tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas. Petugas juga telah berkoordinasi dengan Dinas PU untuk segera melakukan perbaikan agar pemudik bisa nyaman. Jalur ini merupakan salah satu akses utama pemudik yang hendak menuju ke beberapa kota di selatan Jawa Tengah. Pemudik diminta berhati-hati saat melintasi jalur ini karena banyak tanjakan, tikungan, dan minimnya penerangan. Titik kemacetan biasanya terjadi di pertigaan Randu Dongkal karena adanya pasar dan pertemuan jalur menuju Purbalingga, Banyumas, dan Tegal. Saat ini proses perbaikan jalan masih terus dikebut dan ditargetkan rampung sebelum masuk masa arus mudik. Demikian dua informasi yang kami kabarkan dari Biro Jakarta. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya ada Samsul mengabarkan langsung dari Makassar. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.